Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Ruri, kelas A4, NIM 2381130122. Saya ingin mengerjakan bahasa Inggris berjudul Implied Question. Understanding implied question. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, ada kalanya makna dan maksud sebenarnya dibalik sebuah pernyataan tidak diungkapkan secara eksplisit. Pertanyaan tersembunyi atau implisit ini dikenal sebagai pertanyaan tersirat. Mengenali dan merespon pertanyaan tersirat secara efektif adalah keterampilan berharga yang dapat meningkatkan pemahaman dan menghasilkan dialog yang lebih produktif. Identifying implied question, mengidentifikasi pertanyaan tersirat. 1. Tone and body language, nada dan bahasa tubuh. Pertanyaan tersirat seringkali disampaikan melalui isyarat halus dalam nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Memperhatikan sinyal nonverbal ini dapat membantu Anda memahami makna yang mendasarinya. Yang kedua, petunjuk konteks. Konteks di mana pernyataan dibuat dapat memberikan wawasan berharga terhadap pertanyaan yang tersirat. Pertimbangkan situasinya, hubungan antara pembicara, dan pokok-pokok diskusi terkini. Dan yang ketiga, question attitude, sikap mempertanyakan, yaitu kadang-kadang pertanyaan tersirat terlihat jelas dalam cara pernyataan diutarakan, seperti menggunakan nada bertanya atau menyertakan kata-kata seperti tidakkah, menurut Anda, atau bukankah. Responding to implied question, minta klarifikasi. Jika Anda tidak yakin dengan pertanyaan yang tersirat, jangan ragu untuk meminta dengan sopan, membicara, menjelaskan maksudnya. Ini menunjukkan kesediaan Anda untuk terlihat dan memahami makna yang mendasarnya. Berikan jawaban yang bijaksana. Setelah Anda mengidentifikasi pertanyaan yang tersirat, tanggapi dengan jawaban bijaksana yang menjawab kekhawatiran atau keingintahuan yang tidak terucapkan. Ini menunjukkan perhatian Anda dan membantu membangun kepercayaan dari hubungan baik. Akui pertanyaannya. Meskipun Anda tidak bisa langsung menjawab pertanyaan yang tersirat, Anda tetap bisa mengakuinya dan menawarkan perspektif yang relevan. Ini menunjukkan bahwa Anda memahami maksudnya dan berupaya melakukan dialog yang bermakna.
Manfaat mengenali pertanyaan tersirat. 1. Meningkatkan komunikasi. Dengan memahami dan menanggapi pertanyaan tersirat, Anda dapat melakukan percakapan yang lebih produktif dan bernuansa, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat. Kedua, peningkatan kecerdasan emosional. Mengenali pertanyaan yang tersirat membutuhkan kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan mendasar orang lain. Keterampilan ini bisa sangat berharga dalam lingkungan pribadi dan profesional. Ketiga, koneksi lebih dalam. Menunjukkan kemampuan Anda untuk menangkap dan menjawab pertanyaan tersirat, menunjukkan bahwa Anda selaras dengan sudut pandang orang lain dan tertarik untuk benar-benar memahami sudut pandangnya. Mastering implied question atau menguasai pertanyaan tersirat, yaitu dengan latihan. Seperti halnya keterampilan apapun, kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespon pertanyaan tersirat membutuhkan waktu dan latihan. Perhatikan baik-baik isyarat percakapan di sekitar Anda dan cobalah memahami makna yang mendasarinya. Selanjutnya, pembelajaran berkelanjutan, yaitu tetap penasaran dan terus gali sumber daya tentang komunikasi, kecerdasan emosional, dan dinamika interpersonal. Semakin banyak Anda belajar, semakin siap Anda untuk menavigasi nuansa pertanyaan tersirat. Carilah umpan balik, yaitu mintalah umpan balik dari teman, kolega, atau mentor terpercaya tentang kemampuan Anda mengenali dan menjawab pertanyaan tersirat. Wawasan mereka dapat membantu Anda menyempurnakan keterampilan Anda dan menjadi lebih mahir dalam teknik komunikasi yang berharga ini. Dan selanjutnya, kesabaran dan empati, yaitu mengenali dan merespon pertanyaan tersirat membutuhkan kesabaran dan keinginan tulus untuk memahami sudut pandang orang lain. Dekati setiap percakapan dengan pikiran terbuka dan kemampuan untuk terlibat secara bijaksana. Baik, terima kasih Bapak. Itu sudah tugas saya, sudah saya kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan di sini saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bisa menjadi titik timbang untuk Bapak. Sekian, mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.